Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Pak Guru di Momo Edukasi Channel pada video pembelajaran tematik kelas 5 SD semester 1. Apa kabarnya kalian hari ini anak-anak sekalian? Pak Guru doakan agar kalian selalu sehat walafiat dan tak lupa senantiasa selalu mensyukuri nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Materi kita pada kali ini adalah tema 3, makanan sehat. Subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh di pembelajaran 1. Oh iya, jangan lupa ya untuk di like, share, komen, dan subscribe, serta bunyikan loncengnya agar kalian bisa dapat pemberitahuan video pembelajaran terbaru dari Momo Edukasi Channel. Anak-anak sekalian, perhatikan Udin, Lani, dan Dayu berikut ini. Semalam aku melihat iklan tentang obat sakit perut baru untuk anak-anak di televisi loh. Wah, sudah ada iklan baru lagi. Sepertinya itu produk baru ya. Betul, iklan itu menarik karena iklannya dibuat seperti film. Ternyata media iklan itu bermacam-macam ya. Kalau kamu suka iklan di media cetak seperti di koran dan majalah atau media elektronik. Kalau aku lebih suka media elektronik karena gambarnya dapat bergerak dan ada suaranya. Jadi lebih seru. Kalau aku suka kedua-duanya, sekalipun iklan di media elektronik memang terdengar lebih seru. Tetapi iklan di media cetak juga banyak yang bagus. Gambar-gambar yang dipergunakan memiliki warna yang cerah dan kalimat iklannya juga bagus-bagus. Dari percakapan Udin, Dayu, dan Lani pada cuplikan tadi, kita bisa menemukan perbedaan antara iklan media cetak dan media elektronik. Perhatikan perbedaan-perbedaan dari kedua buah iklan tersebut. Iklan media cetak adalah iklan yang menggunakan media cetak seperti koran, majalah, tabloid, brosur, atau baliho. Iklan media cetak juga hanya berisi gambar dan tidak ada audio atau suara. Pada iklan media elektronik adalah iklan yang menggunakan alat elektronik dalam menyampaikannya, misalnya televisi, radio, film, dan internet. Iklan media elektronik juga menyajikan gambar yang bisa bergerak dan biasanya dilengkapi dengan audio atau suara. Berikut ini adalah beberapa contoh iklan media cetak dan iklan media elektronik. Anak-anak sekalian, berikut ini adalah perbedaan antara media cetak dan media elektronik. Pada media cetak, perbedaannya adalah terbuat dari kertas. Yang kedua, diproduksi dengan cara dicetak. Ketiga, mudah rusak atau robek. Yang keempat, berbentuk selebaran pada umumnya. Contohnya adalah koran dan brosur. Pada media elektronik, perbedaannya adalah satu, dalam menyampaikan informasi dapat menghasilkan suara atau gambar. 2. Memerlukan listrik. 3. Menyalurkan informasi lewat gelombang atau sinyal. Contohnya TV, radio,
dan smartphone. Anak-anak sekalian, masih ingatkah tentang pembelajaran yang lalu tentang sistem pencernaan pada manusia? Untuk itu, perhatikan percakapan berikut ini. Aduh, perutku sakit. Wah, kenapa Lan? Sepertinya mahku kambuh. Kemarin mahku juga kambuh Lan. Dokterku memberikan obat mah seperti yang ada di iklan televisi. Bahkan ada obat mah yang memiliki aneka rasa. Mungkin kamu pernah meminumnya. Oh iya, aku jadi teringat. Ternyata aku memiliki obat mah yang kamu maksud di dalam tasku. Terima kasih atas perhatiannya ya. Lalu, apa kata doktermu waktu itu, Dayu? Apa yang menyebabkan mah kita kambuh? Masih ingatkah Dayu dengan mahnya? Mari sama-sama kita ulas kembali penyebab seseorang dapat terserang penyakit mah. Seorang dapat terkena mah jika jarang sarapan dan terlambat makan malam. Mah juga bisa terjadi karena seseorang terlalu sering makan makanan pedas dan asam. Selain gangguan mah, sistem pencernaan kita dapat mengalami gangguan lainnya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan gangguan tersebut, misalnya mengonsumsi makanan tidak sehat dan pola makan yang tidak teratur. Nah, untuk itu anak-anak sekalian, mari sama-sama kita mencermati peta pikiran gangguan sistem pencernaan berikut ini. Gangguan sistem pencernaan pada manusia antara lain diare, sembelit, usus buntu, batu empedu, wasir, diare, dan mah. Pada gangguan sistem pencernaan manusia kali ini kita akan membahas tentang mah dan diare. Pada mah ini disebabkan oleh luka di lambung atau terkena infeksi. Mah juga merupakan gangguan akibat adanya peradangan pada lambung. Gejalanya adalah nyeri perut, mual, dan muntah. Cara mengatasinya adalah dengan cara mengonsumsi antibiotik dan antasida. Pada penyakit diare ini disebabkan oleh infeksi virus pada usus besar. Diare juga merupakan penyakit pencernaan yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Gejalanya adalah perut gembung, tinja encer, rasa mulas, terkadang mual. Cara mengatasinya dengan beristirahat cukup dan banyak minum air. Anak-anak sekalian, setelah mengetahui berbagai macam gangguan sistem pencernaan pada manusia, berikut kita akan belajar tentang bagaimana caranya mengenal dan merancang isi poster. Isi poster tersebut harus sama dengan isi peta pikiran yang telah kita bacakan tadi pada cuplikan sebelumnya. Namun ukuran poster harus cukup besar. Perhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama adalah judul poster. Judul harus dapat terbaca dari jarak minimal 2 meter dan menarik perhatian. Yang kedua, informasi. Disajikan dalam bentuk poin tulisan, harus rapi dan cukup besar agar terbaca dari jarak minimal 1 meter. Dan informasi terdiri atas keterangan mengenai topik pembahasan, penyebab gangguan, gejala dari gangguan, dan cara mengatasi gangguan tersebut. Yang ketiga adalah grafik. Poster akan lebih menarik jika dilengkapi dengan grafik atau gambar-gambar yang memudahkan pembaca mengerti informasi yang disampaikan.
Yang keempat, sumber. Cantumkan pula sumber informasi yang digunakan. Dan yang terakhir adalah refleksi. Refleksi berisi tentang tulisan pesan dan kesan mengenai tugas ini dan pelajaran yang didapat. Dan apabila memungkinkan, pasang foto anggota kelompok. Coba amati gambar poster berikut ini. Gambar poster yang berjudul diare. Apa itu diare? Diare adalah buang air besar dengan tinja encer atau berair dengan frekuensi lebih sering dari biasanya atau normalnya. Bagaimana tanda-tanda diare? Tanda dan gejala yang biasanya menyertai penyakit diare antara lain buang air besar, encer, dan sering kram perut, nyeri perut, demam, adanya darah dalam tinja, dan perut kembung. Dan yang terakhir, cegahlah diare dengan minum air yang sudah matang, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, mencuci tangan dengan menggunakan sabun, tidak mengonsumsi makanan jajanan sembarangan. Berdasarkan contoh poster di atas, diketahui bahwa diare ditandai oleh buang air besar dengan tinja encer atau berair dengan frekuensi lebih sering dari biasanya atau normalnya. Oleh karena itu, orang yang mengalami diare akan lebih sering ke toilet untuk buang air dengan volume tinja yang lebih banyak dari biasanya. Diare dapat menjadi gejala penyakit yang lebih serius seperti disentri dan kolera. Gejala yang biasanya ditemukan adalah buang air besar terus-menerus disertai rasa mulas yang berkepanjangan, dehidrasi, mual, dan muntah. Pemberian cairan dan elektrolit seperti larutan garam akan sangat membantu memulihkan keadaan tubuh yang kekurangan cairan dan elektrolit. Minum cairan oralit merupakan cara pengobatan yang paling efektif terhadap gejala diare. Apabila cairan oralit tidak tersedia, maka kamu dapat membuatnya sendiri. Demikian isi video pembelajaran kita pada kali ini, semoga bermanfaat. Jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya di Momo Edukasi Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.